Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Extraction 2. Film dimulai dengan apa yang terjadi di ending film Extraction sebelumnya. Tyler yang kita kiranya sudah tewas, nyatanya masih selamat, setelah ditemukan oleh timnya, dan dibawa ke kota Dubai, untuk menjalani perawatan intensif. Meskipun Tyler menjalani koma yang cukup lama, dan hampir tidak punya harapan untuk hidup, namun pada akhirnya Tyler berhasil melewati masa kritis. Tak lama di situ, Tyler harus kembali berjuang untuk masa terapi pemulihannya, agar dia bisa hidup normal seperti sebelumnya. Untungnya, ada adiknya yang bernama Nick dan Yas, yang selalu setia menemani Tyler untuk menjalani semua itu. Cerita lalu beralih memperlihatkan sebuah peternakan di Georgia. Di sana diperlihatkan seseorang yang bernama Zurab, yang baru saja mendapatkan informasi, masa tahanan adiknya yang bernama David telah diperpanjang selama 12 tahun. Sedikit informasi tentang Zurab adalah seorang ketua geng terbesar dan terkuat di Georgia yang dikenal dengan geng Nagaji, sangat berpengaruh kepada negara sehingga segan kepada gengnya. Sang gubernur menemuinya, untuk mengatakan alasan kenapa adiknya diperpanjang masa tahanan. Namun tidak terima keputusan itu sehingga dia membunuh gubernur tersebut. Setelah kembali pulih, adik Tyler menyiapkan sebuah kabin di Austria sebagai tempat tinggal yang baru untuk Tyler. Di sanalah, Tyler banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat bersama anjing dan ayam peliharaannya, sampai tiba-tiba datang orang asing yang menawarkan sebuah pekerjaan. Awalnya Tyler menolak, tapi setelah dia mendengar pekerjaan itu dari mantan istrinya, Tyler pun langsung setuju. Mantan istri Tyler yang bernama Mia, meminta bantuan Tyler untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Kate Evan serta kedua anaknya yang bernama Sandro dan Nina. Di mana Kate Evan adalah istrinya David, adik dari Zurab. Dengan kekuasaan yang dimiliki Zurab, ia membawa Kate Evan dan kedua anaknya untuk ikut di penjara bersama David, dengan alasan agar anak-anaknya agar tetap aman dari musuh-musuh Nagaji yang juga mengincar mereka. Kate Evan tentunya tersiksa melihat kedua anaknya yang harus hidup dan tumbuh besar di dalam penjara. Ia ingin bebas di tempat itu sehingga ia meminta bantuan Mia. Setelah setuju dengan pekerjaan itu, Tyler membawa kedua adiknya untuk bergabung dengannya. Tyler juga mempersiapkan diri sebaik mungkin, dengan memulai latihan fisik yang keras agar bisa pulih normal. Singkat cerita, misi penyelamatan Kate Evan dan kedua anaknya akhirnya dimulai. Dengan dibantu anak buahnya Nick, Tyler berhasil masuk ke dalam penjara secara diam-diam. Tyler hanya memiliki waktu selama 5 menit, untuk mengeluarkan Kate Evan dan kedua anaknya, sementara Nick dan Yas mengamankan situasi di luar penjara. Setelah menyusup ke dalam penjara, Tyler pun berhasil menemukan Kate Evan, Sandro, dan Nina, namun ia harus berusaha mengeluarkan mereka, sebelum diketahui oleh siapapun. Sayangnya pelarian itu diketahui oleh seorang tahanan salah satu anggota Nagaji, sehingga ia pun membangun semua tahanan termasuk David. Semua tahanan pun mengamuk dan menyerang Tyler, namun untung saja dengan kemampuannya Tyler dengan mudahnya menghadapi mereka. Dalam keadaan gawat Tyler diarahkan ke sebuah jalan rahasia. Ia pun membebaskan Sandro dan Nina terlebih dahulu. Lalu ketika giliran Kate Evan, David tiba-tiba datang menghentikan mereka. David yang marah langsung menyerang mereka. Duel pun berlangsung cukup sengit, hingga Tyler dan Kate Evan berhasil menghabisi nyawa David. Setelah itu, Nick melaporkan situasi di luar, yang semakin memburuk. Akibat hal itu Tyler dan Kate Evan akhirnya terpisah dengan tim, dan mereka berjanji, akan bertemu di pos Charlie. Sesuai dugaan, situasi di luar penjara benar-benar sangat kacau, akibat para tahanan yang bentrok melawan polisi.
Setelah perjuangan, Tyler dan Kit Evan akhirnya bertemu dengan Nick dan juga Yas. Tugas mereka tak berhenti sampai di situ, karena kini mereka semua harus berjuang melawan para anggota Nagaji, yang sudah menunggu di luar penjara. Beberapa mobil dan motor, dikerahkan untuk menyerah kelompok Tyler, namun Tyler dan timnya berhasil menumbangkan sebagian besar dari mereka. Dalam proses itu Nina terkena tembakan di lengannya, sehingga mau tidak mau mereka harus mengobatinya terlebih dahulu, sebelum ia kehilangan banyak darah. Tyler dan yang lainnya kemudian bergegas masuk ke dalam markas, sambil dihujani puluhan tembakan. Dari markas itu mereka menggunakan sebuah kereta untuk melarikan diri. Pihak Nagaji tak membiarkan begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa pasukan dengan helikopter, untuk menghalangi Tyler dan lainnya. Dua pasukan Nagaji kemudian menargetkan ruangan pusat kendali kereta, karena mereka berniat menabotase kereta tersebut. Untungnya ada Nick yang menghadapi mereka sendirian. Setelah itu Nick dan Tyler diserang kembali dari sisi depan yang menyebabkan rem keretanya menjadi rusak. Semuanya pun bergegas melindungi diri sebelum akhirnya tabrakan pun terjadi. Setelah itu Sandro bertanya kepada ibunya, apa yang terjadi pada ayahnya. Ia terkejut setelah mengetahui ayahnya telah mati dan saat ini mereka bersama pembunuh ayahnya. Kit Evan pun berusaha menenangkan Sandro, namun Sandro telanjur marah, tanpa mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang jahat. Di waktu yang sama, Zurab mendapatkan kabar tentang kematian adiknya. Hal itu tentu membuat Zurab sangat marah, karena David adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia pun mengumpulkan semua anggota Nagaji untuk mencari si pelaku dan balas dendam atas kematian David. Singkat cerita, Tyler dan yang lainnya berhasil melarikan diri, dan kembali ke persembunyian rumah mereka yang ada di Wina. Namun tak disangka, Sandro yang cinta pada ayahnya, diam-diam menghubungi Zurab dan memberikan lokasi mereka saat ini. Tak butuh waktu lama, Zurab dan anak buahnya berhasil melacak Tyler dan lainnya dan langsung mengepung mereka di dalam gedung. Di dalam kekacauan itu Sandro meninggalkan keluarganya untuk mencari Zurab. Yas yang melihatnya langsung mengejar Sandro, sementara yang lainnya mencari jalan untuk kabur. Saat itu mobil Tyler diserang dari berbagai arah, sampai akhirnya Nick mengalami kecelakaan saat mengejar Yas. Setelah itu ketegangan terus berlanjut, karena pada dasarnya Nick, Tyler, Yas, Kit Evan dan Nina, benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Mereka telah dikepung dari berbagai arah oleh para pasukan Nagaji yang terlalu banyak. Di saat itu Tyler dan timnya berencana merebut salah satu helikopter Zurab dan bergegas pergi ke rooftop. Tentu saja di sana pasukan Nagaji sudah siap menunggu di depan lift. Begitupun dengan Zurab yang bergegas menyusul. Semuanya berjuang melawan musuh sekaligus hingga Yas terluka cukup parah. Di waktu yang sama Nick yang pingsan, perlahan-lahan akan jatuh dari atap gedung. Beruntung Tyler melihat hal itu dan berusaha menyelamatkan Nick. Sayangnya dalam kondisi seperti itu, Zurab menemukan mereka berdua. Ia lebih dulu menembak tangan Tyler lalu bersiap menembak Nick. Namun ternyata Nick sudah sadar lalu menembak atapnya. Tyler kemudian melempar Nick dan menyuruhnya menyelamatkan Kit Evan dan Nina. Setelah itu mereka bertemu dengan Yas, yang terluka sangat parah dan bersama-sama dan bergegas menuju helikopter. Di waktu yang sama Tyler masih berduel bersama Zurab. Duel sengit di atas atap itu kemudian dimenangi oleh Tyler yang berhasil menjatuhkan Zurab. Namun ternyata Zurab belum mati. Ia bangun menyusul Tyler dan berhasil menembak Yas tepat sebelum tim itu masuk ke dalam helikopter dan kabur. Sayangnya di tengah perjalanan nyawa Yas tidak terselamatkan, dan ia pun akhirnya meninggal dunia. Nick adalah salah satu orang yang terluka atas kematian Yas.
Sesampai di kabin bersama Tyler dan yang lainnya, Nick menghabiskan waktu membersihkan tubuh Yas yang dipenuhi luka tembakan. Tak lama kemudian Mia, mantan istri Tyler akhirnya datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan itu Tyler mengungkapkan apa yang selama ini yang tak sempat ia katakan pada Mia. Ia ingin meminta maaf, karena telah menjalankan misi sebelum putra mereka meninggal dunia. Meskipun sudah sangat terlambat, namun setidaknya Tyler sudah merasa lebih lega, karena ia sudah mengatakan semuanya. Beberapa berselang Zurab menghubungi Tyler, menyuruhnya bertemu di lapangan terbang terdekat tempat ia menyandra Sandro. Mereka pun berjanji bertemu dan Tyler memutuskan tidak melibatkan siapapun termasuk Nick. Sesampai ia di Ana, Tyler menyerang semua pasukan Zurab, hingga yang tersisa hanya Zurab dan Sandro yang telah menggunakan rompi peledak. Zurab pun memaksa Sandro untuk mengambil pistol Tyler dan membidiknya, sementara Tyler tidak bisa menembak karena tombol peledak ada di tangan Zurab. Namun untung saja sebelum Zurab membunuhnya, Nick tiba-tiba datang, sehingga Sandro mendapatkan kesempatan melepaskan diri, sementara Nick terluka akibat tembakan. Setelah itu barulah duel antara Zurab dan Tyler akhirnya terjadi. Zurab memanfaatkan apapun barang yang ada di sana sebagai senjatanya, namun pada akhirnya Tyler berhasil mengalahkan Zurab, dan membunuhnya dengan satu tembakan terakhir. Dalam situasi itu Nick terluka parah dan ia jatuh pingsan bertepatan polisi datang mengerumuni tempat tersebut. Akibatnya Nick dan Tyler dipenjara dan Mia pun mengunjungi Tyler. Ia berterima kasih pada Tyler dan memberitahu Kitevan, Nina dan Sandro sudah berada di tempat yang aman. Ia juga memberitahu pada Tyler putra mereka tidak pernah membencinya. Bahkan sebelum meninggal dunia putra mereka mengingat Tyler sebagai penyelamat orang lain dan ia sangat ingin seperti Tyler. Beberapa hari kemudian Tyler dijemput dari penjara untuk bertemu orang asing, yang sebelumnya memberikan pekerjaan dari Mia. Dia pun menawarkan pekerjaan lain untuk Tyler dan tidak lupa membebaskan Nick untuk menemaninya. Lelaki itu mengungkapkan bahwa atasannya ingin bertemu dengan Tyler dan ia yakin Tyler akan menyukainya. Dan film akhirnya pun selesai. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.